Oke dulur, balik lagi di YouTube channel Icon Pan 22. Salam persaudaraan untuk dulur P1 dimanapun berada, dan salam santun untuk seluruh pendekar pencak silat tanah air. Pada kesempatan hari ini dulur, saya akan mengupload sebuah video yang dimana ceritanya tadi malam saya dikirimi video oleh Kang Mas Ferdinandus Pelak SE yang merupakan Ketua Cabang Persaudaraan Setiati Trate Manggarai Timur Pusat Madiun. Yang dimana video tersebut adalah merupakan rekaman mereka sedang mewawancarai Kang Mas Sutrisno Budi, sorry lur. Dan yang turut hadir dalam wawancara ini adalah kita bacakan yo. Yang turut hadir perwakilan pusat NTT Bapak Adrianus Aluman SE MM, Ketua Cabang Manggarai Timur Ferdinandus Pelak SE, Ketua Cabang Maumere Marianus Manis SM, dan Bendahara Perwakilan Pusat NTT Kang Mas Suwarto. Oke dulur, banyak sekali yang mereka bahas dalam situasi wawancara dengan Kang Mas Sutrisno Budi. Apa saja yang mereka bahas? Tentu saja yang berkaitan dengan organisasi tercinta, yaitu masalah hukum tentunya. Kita tahu sekarang Persaudaraan Setiati Trate masih dalam situasi yang berkaitan dengan hukum. Dan berikut ini adalah videonya dulu. Kebetulan hari ini kami di Atambua. Jadi pada tempat ini hadir Mas Tris sebagai alat pusat. Ini kesempatan kami untuk berdiskusi, untuk wawancara. Di tempat ini juga hadir perwakilan pusat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada juga Ketua Cabang Maumere Kak Yanus, saya Ketua Cabang Manggarai Timur, dan ini bendahara perwakilan pusat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi semua kami saat ini ingin tahu soal situasi internal P1 sekarang antara kelompok Jakarta dan kelompok Madiun. Jadi waktu dan kesempatan saudara semua bisa bertanya pada Mas Kris sebagai kepala pusat. Jadi saya yang pertama dari pimpinan ini kita sudah tanya kemarin, jadi mungkin ada di tingkat cabang perlu tahu. Ini soal keberadaan kami di tingkat cabang. Kadang kami bingung harus buru-buru pendaftaran Kesbangpol. Jadi untuk penjelasan legalitas Kesbangpol di setiap kabupaten. Mohon penjelasannya. Ya, begini kan Mas, bahwa Kesbangpol itu kepanjangannya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas utamanya adalah mendata dan memanage ormas-ormas yang ada di lingkungannya, di wilayahnya, agar dalam melaksanakan kegiatannya itu terjalin kerukunan, kesatuan, dan tidak kontraproduktif dengan tujuan bangsa dan negara ini, yaitu untuk membangun. Ya. Jadi Kesbangpol ini bukan lembaga yang pemberi legalitas dari sebuah organisasi. Tugasnya adalah mendata dan membina agar antara ormas satu dengan ormas yang lain, ormas yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, atau dengan siapa saja itu bisa rukun. Itu tugas dan fungsinya utama dari Kesbangpol, bukan pemberi legalitas sebuah organisasi. Nah, legalitas organisasi itu ada 3. Yang pertama, berbadan hukum. Ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, yang kualitas ada di bawahnya adalah terdaftar. Terdaftarnya di mana? Di Kementerian Dalam Negeri. Dan yang ketiga, tidak berbadan hukum, tidak pula terdaftar, tetapi ada kegiatannya. Nah, legalitasnya dari mana? Legalitasnya adalah dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang HAM, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi mau
yang berbadan hukum, mau yang terdaftar atau yang ada saja itu juga semuanya sah, semuanya ada dasar hukumnya. Ya. S-Hatrate yang mana? S-Hatrate ini yang ketiga saat ini belum berbadan hukum, belum perlu terdaftar, tetapi kegiatannya ada, nyata sejak 1922 sampai sekarang terus menerus ada ADART, ada kegiatannya, ada kegiatan di IPSI, berprestasi dan lain sebagainya. Ya, itu untuk. Nah kemudian kita perlu melaporkan keberadaan atau tidak, ya tentu saja perlu. Ya. Tapi kembali pahami posisi bahwa justru yang memiliki tugas untuk mendata dan untuk kepentingan negara adalah Bagas Bangpol harus mendata kita dan orang-orang seperti yang lain. Permasalahannya adalah tentu saja di sebuah wilayah hukum tidak boleh dong ada dua organisasi yang berbeda tapi namanya sama. Ya. Kita tidak perlu keberatan dengan kelompok masyarakat yang lain mendirikan perguruan silat baru segala macam, tapi tentu saja namanya jangan sama. Nah untuk kesamaan nama, ya, baik sama sebagian atau seluruhnya, untuk yang akhir-akhir ini kita alami adalah organisasi yang didirikan oleh pimpinan Pak Taufik. Mereka mendirikan organisasinya yang bernama Persaudaraan Sejahtera Teratur. Ya, dan ini juga mereka terindikasi mendirikan cabang-cabang di hampir semua kabupaten kota. Ya, sehingga kita tidak keberatan mereka berkegiatan. Itu sah menurut undang-undang, apakah dia berbadan hukum atau tidak. Tapi namanya tidak boleh sama. Itu. Kemudian Kang Mas, ini kadang kita di tingkat cabang, kadang beberapa individu yang melakukan tindakan kriminal takut nanti PSAT ini di tingkat cabang itu Pemda bekukan. Apa pembekuan suatu organisasi seperti kita ini, apa kewenangannya kabupaten atau memang hukum HAM? Nah, ini mau penjelasan Kang Mas, kita bingung situ. Tidak ada yang bisa membekukan sebuah organisasi kalau organisasi itu tidak bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara. Ya. S-Hatrate jelas, kita berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini tidak ada alasan untuk organisasi PSAT ini bukan. Kalau satu dua anggotanya itu melanggar hukum, ya satu dua anggotanya melanggar hukum itu yang ditindak secara hukum, ya. Nah, itu kemudian untuk dibuka untuk alasan apa, ya? Ya kalau mau membuka ya harus proses pengadilan dulu, ya. Apakah organisasi ini melanggar ideologi bangsa atau tidak, gitu. Jadi pengalaman yang sudah ada beberapa ormas yang dilarang ada di Indonesia, termasuk ada PKI, ya kan? Kemudian terakhir ada HTI, ya. Kami tidak perlu membahas itu kenapa mereka dibuat, tapi jelas mereka bertentangan atau mungkin tidak memasukkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai ideologi mereka, mungkin itu, ya. Tapi kalau S-Hatrate jelas kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan terkait legalitas organisasi. Tadi Kang Mas menyampaikan bahwa legalitas organisasi ada 3. Yang pertama berbadan hukum, tidak didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang kedua terdaftar di Kemendagri. Lalu yang ketiga ada keberadaannya. Kami ingin penjelasan secara hukumnya, bagaimana syarat untuk kami mendaftar ke Kes Bangpol.
Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana persaudaraan Setia Hati Trate dalam proses untuk mendapatkan badan hukumnya. Lalu yang ketiga, tadi dijelaskan oleh Kang Mas bahwa organisasi persaudaraan Setia Hati Trate berada di syarat yang ketiga, yaitu ada keberadaan, tidak berbadan hukum, namun kegiatan ada sejak tahun 1922 sampai sekarang. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan penjelasan secara terperinci dari Kang Mas selaku LHA Pusat, agar kami di tingkat cabang bisa memahami. Terima kasih, Kang Mas. Baik, jadi terkait sikap cabang-cabang, apakah perlu mendaftar di Kesbangpol? Kembali saya tegaskan bahwa justru sebaliknya, Kesbangpol lah yang memiliki kewajiban, memiliki kepentingan untuk mendata kita. Ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita tentu memiliki kewajiban untuk mempermudah kinerja dari pemerintah, ya, dalam rangka Kesbangpol mendata keberadaan kita. Maka sebaiknya saya sarankan kepada semua ketua cabang di seluruh wilayah, segeralah yang belum nih melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol kabupaten kota masing-masing. Ya. Ini dalam rangka mempermudah kinerja pemerintah, yaitu Kesbangpol mendata dan menjaga kerukunan keberadaan ormas-ormas di wilayah hukumnya. Ya. Jadi melaporkan keberadaan itu. Oke. Jadi seperti itu. Hanya saja ketika kita belum melapor dan belum didata oleh Kesbangpol setempat, ya tentu saja kita tidak akan mendapatkan pembinaan. Ya. Pembinaan pemerintah kabupaten kota melalui Kesbangpol ini ya macam-macam, termasuk ya barangkali ada bantuan-bantuan untuk kegiatan dan lain-lain. Itulah manfaatnya ketika kita telah melaporkan diri keberadaan kita di suatu wilayah kepada Kesbangpol. Itu. Kemudian mengapa Desa Trate kok belum berbadan hukum, tidak pula terdaftar, kok hanya keberadaannya ada sejak 1922 sampai sekarang. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Desa Trate ini ada sejak 1922, bahkan ketika Indonesia ini belum ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua,